Halo, assalamualaikum semuanya. Selamat datang kembali di channel Prestika Ginting. Udah lama gak upload video lagi dan akhirnya bisa buat video lagi. Apa kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Nah, di kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk mengikuti perjalanan saya hari ini. Jadi hari ini kita bakalan ke Nara. Nah, sekarang kita sudah berada di Nara. Kita akan menuju ke Nara Park sekarang. Oh iya, kali ini saya melakukan perjalanan sendiri, solo travel ini ceritanya. Dan ya, saya emang sering sih melakukan perjalanan sendiri. Kadang ya jalan sama temen, tapi kalau misalnya lagi nggak ada teman yang bisa diajak, saya melakukan perjalanan sendiri. Oke, sekarang kita akan menuju ke Nara Park. Sambil jalan, saya akan bercerita pengalaman saya selama melakukan perjalanan sendiri. Apa untungnya, apa enaknya, dan apa nggak enaknya. Jadi ikuti terus ya teman-teman semua video ini. Jadi hal positif yang bisa kita dapetin selama melakukan solo travel buat aku pribadi ya. Yang pertama, itu akan melatih diri kita untuk lebih mandiri. Jadi biasanya kalau aku pergi sama temen, aku lebih cenderung dibawa gitu. Jadi temen aku yang nyari jalan, karena aku emang nggak percaya diri, takut bawa nyasar gitu. Jadi lebih percaya dibawa sama teman gitu ya. Aku ikut perjalanan aku yang dibawa sama temennya gitu. Nah, di poin kedua ini mungkin ada hubungannya dengan yang poin pertama tadi. Jadi di poin kedua ini kita bakal lebih percaya diri. Nah, kita kan udah mandiri nih cari jalan sendiri. Ternyata aku bisa gitu. Jadi untuk seterusnya juga kita bakal lebih percaya gitu. Lebih percaya ternyata tanpa temen ternyata kita juga bisa melakukan perjalanan gitu. Poin ketiga, bebas. Kita akan lebih bebas memanajemen perjalanan kita sendiri tanpa mengikuti siapapun gitu. Dari satu destinasi ke destinasi yang lain, kita yang menentukan berapa lama kita akan berada di satu destinasi, dan setelah ini kita akan kemana, itu kita bebas menentukan gitu. Berbeda kalau kita pergi jalan sama teman, kita harus minta pendapat teman dong. Iya kalau misalnya temennya cocok gitu, kalau misalnya temennya memang bisa dibilang sefrekuensi gitu. Jadi kita masih menikmati di satu destinasi, temennya belum tentu masih menikmati di situ, udah pengen pindah ke tempat yang lain gitu. Nah, jadi kalau kita sendiri ya kita bebas menentukan gitu. Tapi di bagian ini kita juga perlu berhati-hati, karena kalau kita tidak bisa memanajemennya dengan baik, kadang suka kebablasan gitu. Nah, di poin keempat, menurut aku pribadi ya, aku bakal merasa lebih tenang, lebih menikmati destinasi-destinasi yang aku kunjungi gitu, lebih menikmati apa yang ada di depan mata aku saat itu gitu. Nah, berbeda kalau kita misalnya bareng teman ya. Kadang ketika kita melakukan perjalanan bareng teman itu ada satu hal-hal kecil yang kadang-kadang bikin jadi beban gitu. Ternyata dia nggak suka ya, ternyata dia udah nggak betah ya, padahal kan aku masih pengen di sini gitu kan. Ternyata, dan hal-hal sepele yang mengganggu pikiran, jadi
udah nggak bisa menikmati apa yang ada saat itu gitu. Nah, tapi itu menurut aku pribadi, tapi setiap orang kan berbeda gitu. Kalau misalnya kita memang jalan sama temen yang bener-bener sefrekuensi, itu mungkin nggak ada hal seperti itu, mungkin malah lebih seru kali ya. Nah, sekarang kita sampai ke poin kelima, hal positif yang kita bisa dapatin ketika melakukan solo travel atau perjalanan sendiri. Nah, ketika kita melakukan perjalanan sendiri, kita bakalan lebih punya banyak kesempatan untuk berkomunikasi, berinteraksi dengan orang-orang baru yang ada di sekitar kita. Kalau kita pergi bareng teman, tentunya ketika kita dalam kesulitan, kebingungan, kita bakalan komunikasi sama teman kita ya kan. Tapi berbeda kalau kita jalan sendiri. Mau nggak mau kita harus berinteraksi dengan orang-orang baru yang ada di sekitar kita. Nah, dengan begitu kita juga punya banyak kesempatan untuk mempraktekkan, kalau misalnya kayak aku kan tinggalnya di Jepang, untuk mempraktekkan bahasa Jepang, atau bahkan kadang itu ketemunya sama sesama orang asing, jadi bisa praktek bahasa Inggrisnya juga. Jadi ya, dan kita merasa lebih leluasa ketika komunikasi dengan orang asing langsung, kalau aku pribadi ya. Dan satu lagi, kita bakalan punya kesempatan untuk punya teman baru. Karena berdasarkan pengalaman aku, memang ketika aku melakukan perjalanan sendiri, aku tuh sering ketemu atau dapat teman baru ketika melakukan perjalanan sendiri itu. Kayak dulu aku pernah jalan di satu taman dan ada orang asing, cewek Turki yang menawarkan untuk ngambilin foto aku, dan akhirnya kita berkenalan, berteman, berkeliling bareng taman itu. Dan gak cuma sampai di situ doang, kita jadi komunikasi gitu, kita jadi berteman gitu. Dan itu dia hal positif yang bisa kita dapetin ketika melakukan perjalanan sendiri. Nah, kalau ada hal positif yang mungkin teman-teman tahu selain itu, boleh di kolom komen di bawah ya teman-teman semua. Kita masuk ke bagian gak enaknya atau bagian negatif yang bisa kita dapetin selama melakukan solo travel atau perjalanan sendiri, baik itu yang dekat maupun yang jauh. Yang pertama, mungkin gak ada teman yang bisa diajak ngobrol seru selama perjalanan. Gak ada yang bisa diajak gandengan ketika kita melihat orang-orang pada gandengan ya kan, gandengan sama pacarnya lah, sama temennya lah ya kan, kita cuma jalan sendiri gitu. Nah, poin kedua mungkin susah buat dapetin foto bagus, karena gak ada yang motoin bisa berkali-kali gitu. Kalau kita jalan sama teman kan bisa berkali-kali di tag gitu, kurang bagus, ambil lagi gitu. Kalau kita minta tolongnya sama sesama turis, mereka gak punya waktu dong buat kita gitu. Nah, itu poin kedua. Poin ketiga, ketika kita lagi dalam kesulitan, kebingungan, gak ada teman yang bisa diajak gantian untuk nyari jalan gitu. Harus kita sendiri gitu. Gak ada teman yang bisa diajak bertukar pikiran. Itu sih mungkin hal gak enaknya yang mungkin bisa kita dapetin selama melakukan solo travel. Nah, kalau misalnya ada hal lain atau yang teman tahu, hal gak enaknya yang lain yang teman tahu kalau kita melakukan perjalanan sendiri, mungkin bisa ditulis di kolom komen di bawah. Oke, teman-teman semua. Oke, jadi sampai di sini dulu video kita kali ini ya teman-teman semua. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen ya teman-teman semua. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye. Assalamualaikum.